Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa law karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in at-tabi'in at-ta'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa azbil sayyi'atal hasanah tamkuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar takwa, yaitu imtitsalu awamirillahi wa ijtinabu nawahi, laksanakan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangannya. Insya Allah dengan takwa kita akan mendapatkan kebahagiaan dan kemuliaan baik di dunia maupun di akhirat. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala mewariskan, dalam kata lain memberikan kepada hamba-hambanya yang Allah sendiri pilih untuk menerima warisan itu. Kemudian hamba-hamba Allah yang sudah menerima warisan Al-Quran itu, ternyata dalam faktanya, dalam kehidupan sehari-hari terpecah menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah kelompok hamba-hamba Allah yang menerima Al-Quran, mewarisi Al-Quran, tetapi kelompok ini zalimun li nafsi, menganiaya diri sendiri. Yang kedua, wa minhum muqtasid, kelompok yang berusaha menerima warisan Al-Quran itu dan menjalani dalam praktek hidup, tapi dia masih jatuh juga dalam masalah dosa. Dan yang ketiga, orang yang sabiqun bil khair, orang yang berlomba-lomba dalam melaksanakan warisan Allah yang berupa Al-Quran itu. Para jemaah sekalian, orang ini nanti adalah inti dari firman Allah surat Fatir surat 35 ayat 32. Ayat ini berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Tsumma awrasnal kitaba alladzi nastafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah dzalika wal fadlul kabir. Berjemaah sekalian, 3 kelompok yang telah mewarisi Al-Quran yang sudah disebutkan dalam Al-Quran surat tersebut. Yang pertama adalah
kelompok yang dzalimun li nafsi. Kelompok ini adalah orang-orang beriman, masih beriman, orang-orang yang dipilih oleh Allah menerima Al-Quran. Dalam kata lain untuk hari ini adalah orang-orang yang mengetahui isi Al-Quran, mungkin membacanya dengan benar, tahu lagu-lagunya dengan baik, merdu didengarnya, tahu isinya, tahu isinya, kemana perintah Al-Quran, ke barat kata Al-Quran, ke timur kata Al-Quran, dia sudah tahu Al-Quran harus diikuti. Al-Quran dijadikan way of life, jadi pegangan hidup, jadi tongkat hidupnya. Akan tetapi dia dzalimun li nafsi, menganiaya diri sendiri. Maksudnya apa? Definisi zalim itu adalah wad'u syai'in bi ghairi mahalli, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Konteks ini, orang yang beriman dan mewarisi Al-Quran, tahu isi-isinya, posisi yang tepat adalah ya'malu bi'ilmi, mengamalkan isi Al-Quran. Akan tetapi kenyataannya dalam hidup tidak. Dia tahu bahwa sholat 5 waktu wajib, tapi hidup ini harus berhablum minallah, hubungan secara vertikal dengan Allah dia tahu. Dan yang kedua, berhubungan secara horizontal dengan sesama harus baik. Hablum minallah, hablum minannas. Dia tahu persis, tapi dia tidak jalankan. Terjemah sekalian, kelompok yang ini disebut zalim, yaitu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, yang seharusnya dia mengamalkan isi Al-Quran yang dia ketahui, tapi dia tidak amalkan. Kelompok ini pada jamaah sekalian, kita baca banyak tafsir, ternyata hampir sama penafsiran dari tafsir ini. Orang ini masih beriman yang kelak masuk surga, akan tetapi dia harus dihisab terlebih dahulu berapa dosanya. Meninggalkan sholat, berani sama orang tua, durhaka, tidak baik dengan sesama, akan dihitung satu persatu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia masuk neraka dan nantinya masuk surga. Kelompok yang kedua, wa minhum muqtasid, adalah kelompok yang menerima Al-Quran. Mereka sadar bahwa Al-Quran diwariskan kepada mereka. Tentunya dia tahu persis isi Al-Quran, dan dia berusaha mengamalkan dari yang kecil sampai yang besar. Dia tahu bahwa hidup ini adalah hablum minallah, hablum minannas. Hidup ini tiada lain hanya untuk beribadah kepada Allah, baik ibadah secara khusus dengan Allah atau ibadah secara umum yang belum diajarkan. Surat Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dia tahu persis, maka dia lakukan sholat 5 waktu, hubungan baik dengan Allah, hubungan baik dengan sesama. Dia jaga mulutnya, bagaimana kata-kata yang keluar dari mulut tidak menusuk saudaranya. Oleh jemaah sekalian, hari ini banyak ustaz, kiai, ulama, bahkan bilang kondang, ketua organisasi besar, tapi dalam ceramah terus takhruju minhum fitnah wa ta'udu ilaihi. Para jemaah sekalian, kelompok yang kedua ini berusaha mengamal Al-Quran dengan sempurna, akan tetapi sebagai manusia biasa jatuh juga. Terkadang dia melakukan dosa, akan tetapi dia sadar dan kembali kepada yang benar. Para jemaah sekalian, kelompok yang kedua ini menurut tafsir yang saya baca dalam tafsir, mereka di atas yang pertama, maka disebut
wa minhum muqtasid. Dia berusaha menuju tingkatan yang pertama, tapi dia jatuh terkadang pada tingkatan yang kedua. Dan mereka sudah barang tentu masuk ke dalam surga lebih dulu karena dosanya tidak begitu banyak dibanding yang pertama. Yang ketiga, sabiqum bil khairat, yaitu kelompok orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebajikan, tentunya berdasarkan Al-Quran yang Allah wariskan kepada dia. Al-Quran dijadikan pedoman hidup dan dia berusaha mengamalkan dan sukses dalam mengamalkan Al-Quran. Di dalam tafsir saya membaca, ternyata kelompok ini adalah kelompok ulama-ul amilin, para nabi, para wali, para rasul. Mereka beribadah tidak mencari upah, sebagaimana yang diucapkan oleh Nabi Nuh dalam penyesalannya. Wahai kaumku, kenapa engkau tidak mau mengikuti aku, padahal aku tidak minta upah, karena aku sudah diupah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabiqum bil khairat. Para jemaah sekalian, hari ini kita semua yang hadir di sini ada di kelompok mana? Yang jelas kalau kita melihat orang, kita tahu orang itu ada di kelompok mana. Dia ulama tapi pasif, itu pasti ada di kelompok yang kedua. Ada ulama aktif, dia terus berdakwah, tapi dakwanya benar-benar di jalan Allah, tidak menyakiti masyarakatnya, tidak menyakiti umatnya. Boleh jadi anggapan kita, keyakinan kita, dia ada di kelompok yang ketiga. Sabiqum bil khairat. Kalau kita melihat ustaz atau bahkan kita sendiri, ilmunya banyak, ceramah di mana-mana, tapi terus adu domba dan menggunjing sesamanya, pastikan kelompok itu adalah kelompok pertama. Dia tahu Al-Quran tapi tidak bisa mengamalkan. Para jemaah sekalian, mudah-mudahan kita semua yang ada di kelompok pertama barangkali kita naik di kelompok kedua, dan pada suatu saat kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di kelompok yang ketiga. Karena apa? Kelompok yang ketiga ini menjadikan dari fadlul alim, jannatu adnin yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawir min dhahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Bajunya terbuat dari sutra, diumbar oleh Allah dengan penuh kenikmatan dalam surga. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa ala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa qala aidan inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat
wa ya qadiyal hajat wa ya kashifal muhimmat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma alaika bil yahudi wa a'wani al-mu'tadi alladzina qatalu ikhwanana al-muslimin fi masjidil aqsa khassa Sami'ul alim wa tub alaina innaka innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum